Langit sore mulai meredup ketika Sari menata gelas-gelas di atas meja kayu yang sudah mulai usang. Warung kecil itu berdiri di pinggir jalan lintas yang tak pernah benar-benar sepi. Suara mesin truk yang berlalu lalang menjadi musik harian yang sudah terlalu akrab di telinganya. Aroma kopi hitam mengepul dari dapur sederhana di belakang. Sari mengaduknya perlahan, seperti mengulang gerakan yang sama setiap hari, tanpa banyak pikir, tanpa banyak rasa. Sudah hampir 5 tahun ia menjalani kehidupan itu. Bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan bahan dagangan, melayani pelanggan yang datang silih berganti, lalu menutup warung saat malam semakin larut. Semua berjalan seperti siklus yang tak pernah berubah. Di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang perlahan hilang. Perhatian. Pak Darto, suaminya, lebih sering menghabiskan waktu di luar. Katanya mencari tambahan penghasilan, memperluas jaringan, atau sekadar bertemu teman. Sari tak pernah benar-benar tahu. Yang ia rasakan hanyalah pulang pergi yang semakin dingin. Percakapan mereka kini hanya sebatas hal-hal penting. Stok beras masih ada. Besok aku keluar kota. Warung tutup jam berapa? Tak ada lagi tawa kecil. Tak ada lagi cerita panjang sebelum tidur. Sari pernah mencoba memulai obrolan, tapi sering berakhir dengan jawaban singkat atau bahkan diam. Lama-kelamaan, ia pun berhenti mencoba. Ia memilih diam. Warung itu menjadi satu-satunya tempat ia merasa dibutuhkan. Para sopir truk datang dan pergi. Mereka memanggilnya dengan ramah, bercanda ringan, atau sekadar memesan kopi dan mie instan sebelum melanjutkan perjalanan panjang mereka. Seperti biasa ya, Bu Sari. Tambah kopi satu lagi, biar melek. Sari selalu tersenyum, melayani dengan cekatan. Ia hafal kebiasaan sebagian besar pelanggan tetapnya. Siapa yang suka kopi pahit, siapa yang selalu pesan rokok, siapa yang paling banyak bicara. Namun, baginya, mereka tetap sama. Hanya singgah. Lalu pergi. Tak ada yang benar-benar tinggal. Malam mulai turun. Lampu-lampu kecil di warung dinyalakan, memantulkan cahaya hangat di tengah gelapnya jalanan. Angin malam membawa hawa dingin yang pelan-pelan menyusup. Sari duduk sebentar di bangku kayu, menatap jalan di depannya. Deretan lampu truk yang melintas terlihat seperti garis panjang tak berujung. Ia menarik napas panjang. Dalam hati, ada ruang kosong yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bukan karena hidupnya berat. Bukan juga karena kekurangan. Tapi karena semuanya terasa biasa saja. Terlalu biasa. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah cara ia memandang semua hal, tentang rutinitas, tentang perasaan, dan tentang dirinya sendiri. Warung kecil di pinggir jalan itu, sebentar lagi tak akan terasa sama lagi. Malam semakin larut. Suara jangkrik mulai terdengar di sela-sela deruk kendaraan yang sesekali melintas. Sari kembali berdiri di balik meja, merapikan piring dan gelas, mencoba mengusir rasa sepi yang perlahan datang. Biasanya, jam segini masih ada 1-2 sopir yang mampir. Tapi malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih lengang. Sampai akhirnya, suara mesin truk terdengar mendekat. Sari menoleh pelan. Lampu besar dari sebuah truk menyinari bagian depan warungnya, membuat bayangan meja dan kursi memanjang ke belakang. Truk itu berhenti tepat di depan, mesin masih menyala beberapa detik sebelum akhirnya mati. Hening. Pintu truk terbuka. Seorang pria turun perlahan. Langkahnya tenang, tidak tergesa seperti kebanyakan sopir lain.
Ia mengenakan jaket lusuh dan topi yang sedikit menutupi wajahnya. Tapi dari caranya berjalan, ada sesuatu yang berbeda, lebih pasti, lebih dalam. Sari mengamati sekilas, lalu segera mengalihkan pandangannya, seperti biasa ia lakukan pada pelanggan baru. "Silakan, Pak," ucapnya singkat sambil meraih gelas. Pria itu duduk di bangku paling ujung, sedikit terpisah dari meja lainnya. Hitam, tanpa gula. Suaranya rendah, datar, tapi entah kenapa terasa berat. Bukan kasar, hanya seolah menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Sari mengangguk pelan. Ia mulai menyeduh kopi, tapi untuk pertama kalinya, tangannya terasa sedikit lebih lambat dari biasanya. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Bukan takut, bukan juga canggung. Hanya berbeda. Ia mengantarkan kopi itu ke meja pria tersebut. "Ini, Pak." Pria itu mengangkat wajahnya sedikit. Tatapan mereka bertemu. Hanya beberapa detik. Tapi cukup membuat Sari terdiam lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu di mata pria itu. Bukan sekadar lelah karena perjalanan jauh, melainkan seperti kesepian yang dalam, sunyi yang tidak pernah benar-benar pergi. Sari segera tersadar dan menarik tangannya pelan. "Terima kasih," kata pria itu singkat. Sari mengangguk, lalu kembali ke belakang meja. Namun, entah kenapa, langkahnya terasa lebih berat. Ia mencoba sibuk mengelap meja, menyusun bungkus mie, menghindari arah pandangannya sendiri. Tapi tanpa sadar, matanya kembali melirik ke arah pria itu. Ia duduk diam, memegang gelas kopi, menatap lurus ke jalan gelap di depannya. Tidak bermain ponsel, tidak berbicara, tidak juga terlihat terburu-buru. Seolah-olah ia datang bukan hanya untuk beristirahat, melainkan untuk sesuatu yang lebih dari itu. Beberapa menit berlalu. Angin malam berhembus lebih dingin. Sari akhirnya memberanikan diri membuka suara, sekadar basa-basi seperti yang biasa ia lakukan. "Perjalanan jauh, Pak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menyesap kopinya terlebih dahulu, lalu berkata pelan, "Lumayan." Singkat, tapi cukup membuat percakapan itu berhenti di sana. Anehnya, Sari tidak merasa tersinggung seperti biasanya jika pelanggan tidak banyak bicara. Justru, ia merasa penasaran. Siapa dia? Kenapa berbeda? Dan kenapa kehadirannya terasa begitu mengganggu ketenangan yang selama ini Sari anggap biasa? Tak lama kemudian, pria itu berdiri. Ia mengambil uang dari sakunya, meletakkannya di atas meja. "Lebihnya simpan saja." Sari sedikit terkejut. "Pak, ini kebanyakan." Namun pria itu sudah berjalan pergi, seolah tidak ingin mendengar lanjutannya. Langkahnya tetap tenang. Pintu truk terbuka. Mesin menyala kembali. Dan dalam hitungan detik, kendaraan besar itu kembali menyatu dengan gelapnya jalan. Sari berdiri di tempatnya, menatap ke arah truk yang perlahan menghilang. Ada perasaan ganjil yang tertinggal. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari pelanggan manapun sebelumnya. Ia melihat uang di atas meja. Masih tergeletak di sana. Belum disentuh. Sari menghela napas pelan, lalu mengambilnya. Namun yang membuatnya diam lebih lama bukan jumlah uang itu, melainkan kenyataan bahwa, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ada seseorang yang datang, dan tidak terasa seperti sekadar singgah. Sejak malam itu,
Sesuatu dalam diri Sari berubah, meski ia sendiri berusaha menyangkalnya. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Warung tetap buka sejak pagi, pelanggan datang dan pergi, suara truk masih menjadi latar yang tak pernah hilang. Semua tampak sama, tapi tidak dengan perasaan Sari. Sesekali, tanpa sadar, ia menoleh ke arah jalan, menunggu sesuatu yang bahkan ia tak berani akui. Menunggu seseorang. "Bu Sari, kopi satu," teriak salah satu sopir langganan. "Iya, sebentar," jawabnya cepat, kembali tersadar dari lamunannya. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Menyeduh kopi, mengangkat piring, melayani dengan senyum yang sama seperti dulu. Tapi di sela-sela kesibukan itu, pikirannya tetap kembali ke satu sosok. Pria dengan tatapan dalam itu. Hari pertama berlalu. Hari kedua, tidak ada. Hari ketiga, Sari mulai merasa bodoh. Ia menggeleng pelan sambil tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Cuma pelanggan lewat, gumamnya lirih. Namun malam keempat, suara mesin truk itu kembali terdengar. Jantung Sari berdegup sedikit lebih cepat. Ia menoleh. Dan benar saja, truk yang sama berhenti di tempat yang hampir persis seperti sebelumnya. Entah bagaimana, Sari langsung tahu. Pintu terbuka. Pria itu turun. Langkahnya tetap sama, tenang, tidak tergesa. Seolah dunia di sekitarnya tak pernah benar-benar bisa mengejarnya. Kali ini, Sari tidak berpura-pura tidak melihat. Matanya mengikuti setiap langkah pria itu hingga duduk di tempat yang sama. Bangku ujung. Seperti malam pertama. Hitam. Tanpa gula. Kalimat yang sama. Nada yang sama. Sari mengangguk pelan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbalik. Ada rasa yang tak lagi netral. Ia menyeduh kopi dengan lebih hati-hati, seolah ingin memastikan semuanya tepat. Entah kenapa, hal kecil itu terasa penting. Saat ia mengantarkan kopi, pria itu kembali mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu lagi. Dan kali ini, tidak secepat sebelumnya. "Terima kasih," ucapnya. Sari mengangguk, tapi tidak langsung pergi. Ada jeda. Sebuah keheningan yang justru terasa penuh. "Sering lewat sini, Pak?" tanya Sari akhirnya, berusaha terdengar biasa. Pria itu menatap gelas kopinya sebentar, lalu menjawab, "Kalau jalanan mengizinkan." Jawaban yang sederhana, tapi terasa aneh. Seolah-olah hidupnya ditentukan oleh sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Sari terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa saat berlalu tanpa kata. Namun anehnya, tidak terasa canggung. Justru seperti ada kenyamanan yang perlahan tumbuh dari diam itu sendiri. "Warung ini sepi ya?" pria itu berkata pelan. Sari tersenyum tipis. "Kadang ramai, kadang juga begini." Pria itu mengangguk. "Lebih enak begini." Sari sedikit terkejut. "Sepi, tenang," jawabnya singkat. Sari tak langsung membalas. Ia menatap ke arah jalan gelap di depan mereka, lalu tanpa sadar berkata, "Terlalu tenang juga, kadang bikin capek." Pria itu menoleh. Tatapannya berubah sedikit. Bukan lagi sekadar melihat, tapi seperti memahami. "Capek karena sepi, atau karena sendiri?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu menghantam lebih dalam dari yang Sari kira. Ia terdiam. Jantungnya berdetak lebih keras.
Untuk sesaat, ia merasa seperti sedang dilihat, bukan dari luar, tapi dari dalam. Sari menunduk, mencoba menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada. Namun ia tidak menjawab. Pria itu pun tidak memaksa. Ia kembali menyeruput kopinya. Tapi sejak saat itu, suasana di antara mereka berubah. Bukan lagi sekadar penjual dan pembeli, melainkan dua orang asing yang tanpa sengaja saling menemukan sesuatu yang sama. Kesepian. Beberapa saat kemudian, pria itu berdiri. Sama seperti sebelumnya, ia meletakkan uang di meja. Namun kali ini, sebelum pergi, ia sempat berhenti sejenak. "Namamu siapa?" tanyanya. Sari sedikit terkejut. Sari." Pria itu mengangguk pelan. "Dayak." Singkat. Lalu ia pergi, meninggalkan suara mesin truk yang kembali menyala dan perlahan menjauh. Sari berdiri diam, mengulang nama itu dalam hati. Dayak. Untuk pertama kalinya, nama seorang pelanggan terasa tinggal lebih lama dari seharusnya. Dan tanpa ia sadari, batas yang selama ini ia jaga mulai perlahan memudar. Sejak malam itu, nama Dayat tidak lagi sekadar singgah di pikiran Sari. Ia menetap, seperti gema yang terus berulang di ruang sunyi dalam hatinya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bukan karena kejadian besar, tapi karena hal kecil yang terus mengganggu ketenangannya. Sari mulai sadar. Ia menunggu. Bukan menunggu pelanggan. Bukan juga menunggu malam. Tapi menunggu satu truk dengan satu orang di dalamnya. Setiap kali suara mesin besar terdengar dari kejauhan, jantungnya seolah ikut berdebar. Tangannya otomatis berhenti sejenak, matanya refleks menoleh ke arah jalan. Namun lebih sering, bukan dia. Dan setiap kali itu terjadi, ada rasa kecewa yang datang diam-diam. Rasa yang tidak seharusnya ada. "Bu Sari, kok bengong terus sih sekarang?" celetuk salah satu sopir langganan sambil tertawa. Sari tersentak kecil. "Ah, enggak kok, capek aja," jawabnya cepat, memaksakan senyum. Ia kembali sibuk, mencoba mengusir pikirannya sendiri. Tapi semakin ia menolak, semakin jelas perasaan itu muncul. Malam demi malam berlalu. Hingga akhirnya, truk itu datang lagi. Lebih larut dari biasanya. Hampir tengah malam. Warung sudah hampir tutup. Kursi-kursi sebagian sudah diangkat, lampu dapur mulai diredupkan. Sari bahkan sempat berpikir malam itu akan berakhir seperti biasa. Namun suara mesin itu, ia langsung mengenalinya. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa sadar, ia menurunkan kembali kursi yang sudah diangkat. Pintu truk terbuka. Dayat turun. Kali ini langkahnya terlihat sedikit lebih berat. Wajahnya tampak lelah, lebih dari biasanya. Tapi tatapannya tetap sama. Dalam, tenang, dan entah kenapa, terasa mencari sesuatu. Mereka saling menatap beberapa detik sebelum Sari akhirnya berbicara. "Masih buka, kalau mau." Kalimat sederhana, tapi nada suaranya berbeda. Lebih lembut. Dayat mengangguk, lalu duduk di tempat yang sama seperti biasanya. "Seperti biasa?" tanya Sari pelan. Dayat mengangguk lagi. Tanpa banyak kata, Sari berbalik, menyiapkan kopi. Tapi kali ini, tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar ia tidak lagi merasa biasa.
Saat ia meletakkan kopi di depan Dayat, pria itu tidak langsung menyentuhnya. "Warungnya hampir tutup?" tanyanya. "Iya, biasanya jam segini sudah sepi," jawab Sari. Dayat mengangguk pelan. Lalu, setelah beberapa detik, ia berkata, "Kalau aku datang, jadi nambah waktu ya?" Sari terdiam. Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi terasa dalam. Ia menatap Dayat sebentar, lalu tersenyum tipis. Kadang, enggak apa-apa nunggu sedikit lebih lama. Dayat tidak langsung membalas. Tapi kali ini, ada sesuatu di wajahnya. Seperti lega. Atau mungkin, merasa tidak sendiri. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Suasana warung menjadi sangat sunyi, hanya diisi suara sendok yang sesekali menyentuh gelas. Tanpa sadar, Sari duduk di bangku seberang Dayat. Hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya dengan pelanggan manapun. Mereka tidak langsung bicara. Namun diam kali ini terasa berbeda. Lebih dekat. Lebih nyata. "Aku jarang berhenti di tempat yang sama," ucap Dayat tiba-tiba. Sari menatapnya. Tapi di sini, rasanya beda. Kalimat itu membuat dada Sari terasa hangat sekaligus sesak. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar tentang warung. Dan ia juga tahu, ia tidak seharusnya merasa senang mendengarnya. "Tiap orang pasti butuh tempat buat berhenti," jawab Sari pelan. Dayat menatapnya lebih dalam. "Kadang, bukan tempatnya." Sari tidak menjawab. Karena kali ini, ia mengerti maksudnya. Dan justru itu yang membuat semuanya menjadi semakin berbahaya. Beberapa saat kemudian, suara motor terdengar dari kejauhan. Sari refleks menoleh. Itu suara yang ia kenal. Pak Darto. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Dayat menangkap perubahan itu. "Ada apa?" tanyanya singkat. Sari berdiri cepat. "Suami saya pulang." Kalimat itu seperti menarik garis tegas di antara mereka. Dayat mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, ia berdiri. Meletakkan uang di meja. Namun kali ini, ia tidak langsung pergi. Ia menatap Sari sejenak. Lama. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih diam. Lalu akhirnya, ia berbalik dan berjalan menuju truknya. Beberapa detik kemudian, suara motor Pak Darto berhenti di depan warung. Lampu motornya menyinari halaman. Sari berdiri di tempatnya. Di satu sisi, suaminya datang. Di sisi lain, seseorang baru saja pergi. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasa seperti berada di antara dua dunia yang tidak bisa lagi ia satukan. Malam itu menjadi awal dari kegelisahan yang tak pernah benar-benar pergi. Pak Darto masuk ke warung tanpa banyak bicara. Seperti biasa, ia hanya melepas jaketnya, duduk sebentar, lalu bertanya hal-hal yang sama. "Masih ada pelanggan? Udah mau tutup?" Sari menjawab singkat. "Iya, tadi ada satu." Ia menunduk, pura-pura merapikan meja agar suaranya tetap terdengar biasa. Namun entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Tatapan Pak Darto tidak langsung berpaling seperti biasanya. Ia memperhatikan Sari lebih lama. "Kamu kenapa?" tanyanya tiba-tiba. Sari tersentak kecil. "Kenapa apanya? Kok kayak beda?" Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat jantung Sari berdegup lebih cepat. Ia memaksakan senyum. "Capek aja." Pak Darto tidak langsung percaya.
Tapi seperti kebiasaannya, ia tidak melanjutkan. "Ya udah, cepat tutup. Besok aku berangkat pagi," katanya datar. Percakapan selesai. Seperti biasanya. Namun kali ini, tidak terasa sama. Hari-hari berikutnya berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Bukan karena kejadian besar, tapi karena perasaan yang terus tumbuh tanpa bisa dihentikan. Dayat datang lagi. Dan lagi. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuat Sari semakin terikat dalam sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. Mereka mulai berbicara lebih banyak. Tentang perjalanan. Tentang lelahnya jalanan. Tentang hidup yang kadang terasa kosong meski terlihat baik-baik saja. Sari tidak pernah bercerita terlalu jauh tentang dirinya. Tapi entah kenapa, di depan Dayat, ia tidak perlu menjelaskan banyak. Seolah-olah Dayat sudah mengerti. Dan justru itu yang membuatnya semakin sulit. Suatu malam, hujan turun deras. Warung menjadi lebih sepi dari biasanya. Angin membawa percikan air masuk ke dalam, membuat suasana semakin dingin. Sari berdiri di depan, memandangi jalan yang basah. Dan seperti yang mulai ia biasakan, ia menunggu. Beberapa menit berlalu. Lalu satu truk berhenti. Dayat. Basah oleh hujan, ia turun dari truk dengan langkah cepat. Jaketnya sedikit kuyup. "Kamu belum tutup?" tanyanya saat masuk. Sari menggeleng pelan. "Belum." Padahal, ia sudah hampir menutup warung. Dayat duduk, mengusap rambutnya yang basah. Sari tanpa banyak bicara mengambil handuk kecil dari dalam, lalu meletakkannya di meja. Dayat menatap handuk itu, lalu ke arah Sari. "Terima kasih." Sari hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak lebih jauh dari sekadar perhatian biasa. Malam itu, mereka duduk lebih lama. Hujan belum berhenti. Dan untuk pertama kalinya, Sari tidak ingin waktu cepat berlalu. "Aku kadang mikir," ucap Dayat pelan, memecah keheningan. Sari menatapnya. "Kalau berhenti terlalu lama di satu tempat, apa itu salah?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Sari tahu, itu bukan sekadar pertanyaan biasa. Ia menunduk. "Kalau tempatnya bukan milik kita, mungkin iya." Dayat tersenyum tipis. "Kalau yang bikin susah itu bukan tempatnya?" Sari terdiam. Tangannya mengepal pelan di bawah meja. Ia tahu arah pembicaraan ini. Dan ia tahu, ia harus menghentikannya. Tapi bagian dari dirinya justru ingin mendengarnya lebih jauh. "Dayat," ucapnya pelan, untuk pertama kalinya menyebut nama itu lebih lembut. Dayat menatapnya. Langsung. Dalam. "Ini enggak seharusnya," lanjut Sari, suaranya hampir berbisik. Hujan di luar semakin deras. Suara rintiknya seperti menutup dunia mereka dari yang lain. "Yang enggak seharusnya, perasaannya, atau kita ketemu?" tanya Dayat. Pertanyaan itu membuat dada Sari terasa sesak. Ia mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, tidak menghindar. Dua-duanya. Jawaban itu jujur dan menyakitkan. Dayat mengangguk pelan. Namun ia tidak pergi. Tidak juga menjauh. Justru semakin diam, semakin dekat secara rasa. Dan saat itulah, Sari sadar. Ia sudah terlalu jauh. Bukan karena apa yang sudah terjadi, tapi karena apa yang mulai ia rasakan. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak yakin
masih ingin kembali seperti dulu. Sejak malam hujan itu, semuanya terasa semakin nyata dan semakin berbahaya. Sari mencoba menjaga jarak. Ia mulai menutup warung lebih cepat, menghindari duduk terlalu lama, mengurangi percakapan yang dulu terasa begitu ringan. Tapi perasaan tidak pernah benar-benar bisa diatur. Justru dalam jarak itu, ia semakin sadar betapa dalam semuanya telah berubah. Dan seperti takdir yang terus menguji, Dayat tetap datang. Namun kali ini, tidak seperti biasanya. Malam itu, ia datang lebih awal. Langit masih menyisakan cahaya senja. Warung belum terlalu ramai. Sari sedang menyapu lantai saat suara truk itu berhenti. Tangannya langsung terhenti. Ia tidak menoleh. Seolah-olah, jika ia tidak melihat, semuanya tidak akan terjadi. Namun langkah itu tetap mendekat. Pelan. Pasti. Sari. Suara itu memanggilnya. Bukan Bu Sari seperti pelanggan lain. Hanya Sari. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berbalik. Dayat berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Lebih serius. Lebih penuh keputusan. Kenapa sekarang jadi menghindar? Tanyanya langsung. Sari terdiam. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Enggak kok, biasa aja. Dayat menggeleng pelan. Kamu berubah. Kalimat itu terasa seperti cermin yang dipaksa menghadap tepat ke wajahnya. Sari menunduk. Aku cuma mau semuanya tetap benar. Dayat melangkah sedikit lebih dekat. Kalau sesuatu terasa benar, tapi keadaannya yang salah, itu gimana? Sari menatapnya cepat. Jangan mulai lagi, Dayat. Suaranya kali ini lebih tegas, tapi juga lebih rapuh. Dayat tidak berhenti. Jawab dulu. Sari menarik napas panjang. Kadang, kita harus tetap milih yang benar, walaupun rasanya salah. Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Dayat tersenyum tipis. Tapi bukan senyum biasa. Ada luka di dalamnya. Berarti aku harus pergi ya? Pertanyaan itu membuat jantung Sari seperti berhenti sesaat. Ia tidak menjawab. Tidak bisa. Karena jawaban jujurnya justru yang paling ia takuti. Dayat mengangguk pelan, seolah sudah mengerti tanpa perlu kata-kata. Aku besok jalan jauh, katanya. Sari mengangkat wajahnya. Arah timur. Lama. Kalimat itu sederhana. Tapi dampaknya begitu besar. Lama, itu berapa lama? Tanya Sari tanpa sadar. Dayat menatapnya. Enggak tahu. Bisa jadi, enggak balik lagi ke sini. Dunia Sari seperti mengecil dalam satu titik. Warung. Jalan. Langit. Semua terasa menjauh. Yang tersisa hanya satu hal. Kepergian. Bagus, ucap Sari pelan, berusaha tegar. Memang seharusnya begitu. Dayat menatapnya dalam-dalam. Mencoba mencari sesuatu. Seharusnya, atau kamu maunya begitu? Pertanyaan itu memecah semua pertahanan yang Sari bangun. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tetap bertahan. Dayat, jangan bikin semuanya makin sulit. Semuanya sudah sulit dari awal, jawab Dayat pelan. Hening kembali turun. Kali ini lebih berat. Lebih menekan. Aku cuma mau tahu satu hal, lanjut Dayat.
Kalau aku benar-benar pergi, kamu bakal ngerasa kehilangan? Sari menggigit bibirnya. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia menahan. Menahan semua yang ingin keluar. Karena sekali saja ia jujur, tidak akan ada jalan kembali. Namun, diamnya sudah menjadi jawaban. Dayat tersenyum tipis, mengangguk pelan. Cukup. Ia mundur satu langkah. Tidak marah, tidak juga memaksa. Hanya menerima. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Aku pamit, Sari. Kalimat itu terdengar seperti akhir. Sari ingin memanggilnya. Ingin menghentikannya. Ingin mengatakan sesuatu. Apapun. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dayat berbalik. Melangkah pergi. Satu langkah. Dua langkah. Semakin jauh. Dan saat itulah Sari sadar. Ini bukan lagi tentang benar atau salah. Bukan juga tentang seharusnya atau tidak. Tapi tentang satu hal yang paling ia hindari sejak awal. Kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar ia miliki. Langkah Dayat semakin menjauh. Suara pintu truk terbuka terdengar jelas di tengah sunyi yang menekan dada Sari. 1 detik lagi, dan semuanya akan benar-benar berakhir. Sari. Suara itu muncul dari belakang. Pak Darto. Sari tersentak. Ia hampir lupa bahwa ia tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ada kehidupan lain yang menunggunya untuk tetap utuh. Kenapa berdiri di situ? Tanya Pak Darto, menatap ke arah luar warung. Sari tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada sosok Dayat yang hampir naik ke truknya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari dihadapkan pada pilihan yang benar-benar nyata. Bertahan atau melepaskan. Sari, suara Pak Darto terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dan saat itulah, sesuatu dalam diri Sari runtuh. Bukan karena Dayat, bukan juga karena suaminya, tapi karena dirinya sendiri. Karena ia sadar, selama ini ia bukan hanya merasa kesepian. Ia juga kehilangan dirinya sendiri. Perlahan, Sari menarik napas panjang. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia menutup matanya sejenak. Lalu, makasih. Suaranya pelan. Hampir seperti bisikan yang hanya bisa ia dengar sendiri. Bukan untuk Pak Darto. Bukan juga untuk siapapun di sana. Tapi untuk seseorang yang sudah membuka sesuatu dalam hatinya. Sari membuka mata. Dan kali ini, ia tidak melangkah maju. Tidak memanggil. Tidak mengejar. Ia justru berbalik. Menghadap ke dalam warung. Ke tempat di mana hidupnya benar-benar berada. Dayat sudah naik ke truknya. Mesin menyala. Lampu besar kembali menerangi halaman warung untuk terakhir kalinya. Sari tidak menoleh lagi. Namun dari sudut matanya, cahaya itu perlahan menghilang. Bersama sesuatu yang diam-diam ia relakan. Pak Darto memperhatikan Sari beberapa detik. Ada yang berbeda. Sangat berbeda. Kamu, kenapa? Tanyanya, kali ini dengan nada yang tidak biasa. Lebih pelan. Lebih peduli. Sari mengusap air matanya cepat. Lalu tersenyum kecil. Enggak apa-apa. Untuk pertama kalinya, jawaban itu terasa jujur.
bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ia sudah memilih bagaimana menghadapinya. Sari melangkah ke dalam, merapikan meja yang sebenarnya sudah rapi. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi hatinya perlahan tenang. Pak Darto mendekat. Tidak banyak bicara. Namun kali ini, ia tidak langsung pergi atau duduk diam. Ia berdiri di samping Sari. Lebih dekat dari biasanya. "Besok, aku enggak jadi keluar kota," katanya tiba-tiba. Sari berhenti. Menoleh pelan. "Kenapa?" Pak Darto menghela napas. "Capek juga, terus-terusan di luar." Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat sesuatu dalam diri Sari bergerak. Bukan seperti sebelumnya. Bukan karena kekosongan, tapi karena ada kemungkinan. Kemungkinan untuk memperbaiki, untuk memulai lagi, dengan cara yang berbeda. Sari tidak langsung menjawab. Namun kali ini, ia tidak merasa sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi menunggu suara truk itu kembali. Karena ia tahu, ada hal yang lebih penting yang harus ia jaga. Dan kali ini, ia tidak ingin kehilangannya lagi. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena warung tiba-tiba menjadi lebih ramai, atau jalanan lebih sunyi dari biasanya. Semua tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun di dalam diri Sari, ada sesuatu yang telah berubah. Ia bangun lebih awal. Menyeduh kopi dengan langkah yang lebih ringan. Menyapu lantai dengan gerakan yang lebih pasti. Bukan lagi sekadar rutinitas, tapi pilihan. Pak Darto terlihat masih di rumah saat Sari membuka warung. Duduk di kursi kayu sambil memperbaiki sesuatu yang sudah lama rusak. Hal kecil, namun cukup membuat Sari berhenti sejenak dan memperhatikannya. Dulu, pemandangan seperti itu terasa asing. Sekarang, justru terasa hangat. "Perlu dibantu?" tanya Sari pelan. Pak Darto menoleh, sedikit terkejut. "Enggak, ini sebentar lagi selesai." Sari mengangguk. Tak ada percakapan panjang. Tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh kembali di antara mereka. Kehadiran. Hari itu berjalan seperti biasa. Sopir-sopir datang, memesan kopi, bercanda ringan, lalu pergi. Sari melayani dengan senyum. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Lebih tulus. Lebih utuh. Dan yang paling penting, tidak lagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Malam kembali datang. Lampu-lampu warung menyala seperti biasa. Angin membawa suara kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti. Sari berdiri di tempat yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Menghadap jalan. Namun tidak lagi dengan perasaan yang sama. Tidak ada lagi debar menunggu. Tidak ada lagi harapan diam-diam. Hanya kenangan yang sesekali datang, lalu pergi. Sebuah truk melintas. Lalu yang lain. Dan sesaat, Sari sempat berpikir, bagaimana jika suatu hari truk itu kembali? Bagaimana jika Dayat benar-benar datang lagi? Pertanyaan itu muncul, tapi tidak lagi menguasai. Sari tersenyum kecil. Karena kini, ia tahu jawabannya. Bukan tentang apa yang akan ia lakukan, tapi tentang siapa dirinya sekarang. Ia bukan lagi wanita yang menunggu untuk merasa hidup. Ia sudah menemukan itu dalam dirinya sendiri. Di dalam warung kecil itu. Di dalam pilihan yang ia ambil.
dan di dalam keberanian untuk melepaskan. Pak Darto keluar dari dalam rumah, menghampiri Sari. "Udah mau tutup?" tanyanya. Sari menoleh. "Iya, sebentar lagi." Pak Darto berdiri di sampingnya. Tidak jauh. Tidak juga terlalu dekat. Namun cukup untuk membuat Sari merasa ditemani. Beberapa detik mereka berdiri dalam diam, melihat jalan yang sama, namun dengan perasaan yang berbeda. Sari menarik napas panjang, lalu perlahan menghembuskannya. "Besok, kita buka lebih pagi ya," ucapnya. Pak Darto mengangguk. "Iya." Sederhana, namun cukup. Sari mematikan satu persatu lampu warung. Gelap perlahan turun, menggantikan cahaya yang sejak tadi menemani. Dan di tengah keheningan itu, tidak ada lagi yang terasa hilang. Karena yang sempat datang telah memberi arti. Dan yang tetap tinggal adalah tempat ia kembali.